Kisah keluarga kerajaan Inggris selalu jadi sorotan dunia. Jutaan orang dari berbagai negara datang ke Inggris, khususnya London, buat mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada hubungannya sama monarki. Kehidupan anggota keluarga kerajaan gak pernah lepas dari perhatian media. Sering dibahas banget di surat kabar dan bahkan diadaptasi jadi drama TV seperti The Crown. Ngomongin soal keluarga kerajaan, nggak cuma anak-anak dan cucu-cucu dari Ratu Elizabeth II aja yang sering mencuri perhatian, tapi juga adiknya mendiang ratu yaitu Putri Margaret. Sosoknya yang glamor dan ceria sering banget disebut sebagai Diana pada zamannya. Dia lahir pada 21 Agustus 1930. Beda 4 tahun dengan kakaknya. Margaret dikenal sebagai ikon fashion dan sosialita yang selalu jadi pusat perhatian. Sayangnya kehidupan cintanya nggak semulus penampilannya. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. And welcome back to Hokus Pokus bareng aku, Ivani. Sebelum kita mulai lebih lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe dan dukung aku selalu ya. Peter Waldrich Townshend, pria yang jadi cinta pertamanya Putri Margaret, adalah pahlawan Perang Dunia Kedua. Lahir tahun 1914 di Devon, Inggris. Peter berasal dari keluarga militer. Ayahnya, Letnan Kolonel Edward Copleston Townshend, adalah seorang perwira Angkatan Darat India, sementara ibunya, Gladys, berasal dari keluarga terhormat di Cheshire. Peter menjalani pendidikan di Helbury and Imperial Service College, sekolah bergengsi yang biasanya untuk mempersiapkan muridnya buat karir militer atau gereja. Tahun 1930, Peter gabung nih sama Royal Air Force atau yang dikenal RAF dan langsung menunjukkan bakatnya sebagai pilot, dan di usia 21 tahun dia udah jadi perwira di salah satu skuadron RAF terbaik. Waktu Perang Dunia Kedua pecah, Peter membuktikan diri sebagai pemimpin yang cerdas dan pemberani. Dia dikenal sebagai salah satu pemimpin skuadron terbaik selama pertempuran. Bahkan berhasil menembak jatuh beberapa pesawat musuh. Karena keberaniannya, dia tuh dianugerahi penghargaan Distinguished Flying Cross and Distinguished Service Order. Setelah perang, Peter ditunjuk jadi pelayan pribadi Raja George ke-6 di tahun 1944. Posisi ini bikin dia makin dekat sama keluarga kerajaan, termasuk Putri Margaret. Kepribadian Peter yang tenang, ramah, dan berwibawa bikin dia dihormati di lingkungan istana. Putri Margaret lahir di Kastil Glamis, Skotlandia, rumah leluhur ibunya. Sebagai anak bungsu Raja George ke-6 dan Ratu Elizabeth, masa kecil Margaret penuh kemewahan tapi juga penuh aturan. Bareng sama kakaknya Elizabeth, mereka tumbuh dalam keluarga yang dikenal hangat, di mana ayah mereka sering menyebut mereka sebagai kita berempat. Margaret dikenal ceria, energik, beda banget sama Elizabeth yang lebih serius. Dia punya minat besar pada musik dan seni, terutama nyanyi dan main piano. Tapi pendidikan formalnya cukup terbatas, dan itu sempat jadi penyesalan Margaret di kemudian hari. Waktu keluarganya pindah ke istana Buckingham setelah ayahnya jadi raja, Margaret mulai mencuri perhatian publik dengan kepribadiannya yang menawan. Saat Perang Dunia Kedua, dia dan Elizabeth tinggal di Kastil Windsor untuk keamanan, tapi tetap menyempatkan diri menyampaikan pesan harapan lewat siaran radio buat anak-anak yang dievakuasi. Masa kecilnya penuh kenangan indah, meski tanggung jawab kerajaan selalu membayangi. Margaret pertama kali ketemu sama Peter di tahun 1944 saat Peter jadi pelayan pribadi Raja George ke-6. Sejak itu mereka sering nih berinteraksi. Peter yang ramah dan penuh perhatian cepat akrab dengan keluarga kerajaan, termasuk Margaret yang waktu itu masih remaja. Di tahun 1947, waktu keluarga kerajaan tur ke Afrika Selatan, hubungan mereka mulai kelihatan lebih dekat lagi.
Margaret yang waktu itu baru 17 tahun terpesona sama kepribadian Peter yang tenang dan humoris. Mereka sering menghabiskan waktu bareng, terutama saat berkuda, yang jadi hobi favorit mereka berdua. Tapi Peter saat itu udah menikah dan punya 2 anak, jadi hubungan mereka cuma sebatas pertemanan saja. Setelah Raja George ke-6 meninggal di tahun 1952, Margaret yang sangat terpukul menemukan kenyamanan dalam Peter. Peter jadi tempat Margaret curhat dan bikin mereka makin dekat. Tapi status Peter sebagai pria yang udah bercerai jadi masalah di lingkungan kerajaan yang sangat tradisional. Hubungan mereka makin terlihat di depan umum. Ada momen di mana Margaret terlihat membersihkan noda di jasnya Peter yang penuh kasih, yang bikin media mulai berspekulasi tentang hubungan mereka. Meski kedekatan mereka kelihatan natural, tekanan dari keluarga kerajaan, gereja, dan pemerintah bikin hubungan mereka jadi makin sulit. Di tahun 1953, Peter akhirnya melamar Margaret. Meski Margaret menerima, hubungan mereka penuh dengan tantangan besar. Berdasarkan aturan kerajaan, anggota keluarga kerajaan yang ingin menikah sebelum usia 25 tahun harus dapat izin dari ratu. Selain itu, gereja Inggris juga melarang pernikahan dengan seorang yang udah bercerai jika mantan pasangannya masih hidup, dan kebetulan mantan istrinya si Peter ini memang masih hidup. Ratu Elizabeth II meminta Margaret buat menunda pengumuman pertunangannya selama setahun. Permintaan ini bukan cuma karena aturan, tapi juga untuk mengurangi tekanan publik yang terus-menerus memperbesar isu ini. Margaret dan Peter mencoba bertahan, tapi tekanan dari pemerintah, gereja, dan media bikin situasi makin rumit. Ketika Peter dipindahkan ke Brussels sebagai diplomat, hubungan mereka berubah jadi hubungan jarak jauh, LDR-an gitu ya. Walaupun mereka tetap saling berkirim surat dan kadang bertemu secara diam-diam, jarak fisik dan tekanan eksternal membuat mereka semakin terisolasi. Margaret berusaha tetap kuat sama hubungan ini, tapi sering terlihat muram dalam acara-acara publik. Pada akhirnya, setelah 2 tahun penuh spekulasi media dan tekanan politik, Margaret mengumumkan pada Oktober 1955 bahwa dia memutuskan untuk nggak married sama Peter. Dia mengumumkan dia udah putus. Keputusan ini diambil dengan sangat berat hati. Margaret menyadari bahwa untuk melanjutkan hubungan itu, dia harus melepaskan hak-haknya sebagai anggota keluarga kerajaan. Dan dia belum mau dan nggak mau ngambil resiko itu. Termasuk kehidupan yang selama ini terkait dan terikat dengan aturan tradisional. Namun cinta mereka nggak sepenuhnya hilang. Margaret dan Peter tetap saling menyayangi meskipun hubungan mereka berubah menjadi kenangan masa lalu. Peter sendiri menggambarkan keputusan itu sebagai momen terberat dalam hidup mereka berdua. Setelah putus dengan Peter, Margaret butuh waktu untuk pulih. Meski berusaha menjalani hidup seperti biasa, bayangan cinta pertamanya tetap membayangi. Margaret kembali sibuk dengan tugas-tugas kerajaan, dan dia memulai membuka diri untuk bersosialisasi lebih luas. Dalam salah satu acara sosial, dia ketemu sama Anthony Armstrong Jones di pesta makan malam di Chelsea pada tahun 1958. Anthony adalah fotografer berbakat dengan sikap santai dan penuh humor yang langsung menarik perhatiannya si Margaret. Mereka mulai sering ketemu, dan Anthony berhasil membawa keseriaan ke dalam hidupnya Margaret yang sebelumnya muram. Hubungan mereka tumbuh dengan cepat. Meski Anthony bukan dari kalangan bangsawan, keberaniannya untuk menyatakan cinta secara langsung membuat Margaret merasa sangat istimewa. Jadi pada Oktober 1959, di hari yang sama ketika Margaret menerima surat dari Peter tentang pertunangannya dengan seorang wanita Belgia, Anthony juga ngelamar Margaret dan dia menerimanya. Jadi Margaret akhirnya menerima cintanya Anthony, dan Peter juga akhirnya tunangan. Pernikahan mereka pada tahun 1960 menjadi acara besar disiarkan langsung di televisi, menarik lebih dari 20 juta penonton. Ini adalah pernikahan kerajaan pertama yang ditayangkan langsung, dan publik melihat sisi modern keluarga kerajaan. Setelah menikah, Anthony
dianugerahi gelar Earl of Snowdon dan Margaret menjadi Countess of Snowdon. Kehidupan awal pernikahan mereka terlihat penuh kebahagiaan. Margaret dan Anthony sering mengadakan pesta mewah yang mengundang selebriti dan seniman terkenal. Mereka menjadi pasangan yang glamor yang mewakili semangat era 1960-an. Namun di balik semua kemewahan itu, pernikahan mereka perlahan menunjukkan keretakan. Anthony itu dikenal sebagai pria yang suka bergaul dan seringkali gosip tentang perselingkuhannya menjadi berita utama. Margaret juga dikenal memiliki sifat keras kepala yang sering memicu pertengkaran. Meski begitu, mereka mencoba mempertahankan hubungan demi menjaga citra di depan publik. Setelah 7 tahun, hubungan mereka kok malah semakin dingin. Anthony yang merasa tertekan dengan perannya sebagai bagian dari keluarga kerajaan mulai menjauh. Margaret di sisi lain merasa kesepian dan mencoba mencari pelarian melalui kehidupan sosialnya yang dia bikin tambah aktif lagi. Pada tahun 1978, setelah 16 tahun menikah dan memiliki 2 orang anak, David dan Sarah, mereka akhirnya cerai juga. Dan perceraian ini menjadi sorotan besar karena merupakan salah satu perceraian pertama dalam keluarga kerajaan modern. Setelah perceraiannya dengan Anthony Armstrong Jones pada tahun 1978, Margaret tetap menjadi sorotan publik. Meskipun kehidupannya nggak lagi dihiasi dengan kemewahan pernikahan kerajaan, Margaret tetap menjalani hidup dengan caranya sendiri nih, meskipun seringkali menuai kontroversi. Salah satu hubungan cintanya yang paling terkenal setelah bercerai adalah dengan Roddy Llewellyn, seorang desainer taman yang berusia 17 tahun lebih muda darinya. Margaret pertama kali bertemu dengan Roddy pada awal 1970-an di sebuah pesta yang diadakan oleh teman bersama mereka. Pesona muda Roddy dan sikapnya yang santai membawa keceriaan baru dalam kehidupan Margaret. Hubungan mereka menjadi topik hangat di media, terutama karena perbedaan usia mereka yang cukup signifikan. Ya pasti terus-terusan digosipin gitu ya. Pada tahun 1976, foto-foto Margaret dan Roddy yang sedang berlibur di Mustik, sebuah pulau pribadi di Karibia, tersebar di media. Gambar-gambar tersebut memicu skandal besar di Inggris karena menunjukkan sisi santai dari Margaret yang jauh dari citra formal sebagai anggota keluarga kerajaan. Banyak yang mengkritik Margaret karena dianggap tidak pantas, tetapi beberapa orang justru memujinya karena berani menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Roddy sendiri selalu menggambarkan hubungan mereka sebagai hubungan persahabatan yang mendalam. Dia mengatakan bahwa Margaret adalah sosok yang hangat dan penuh perhatian. Meskipun hubungan mereka tidak berlanjut ke pernikahan, Margaret dan Roddy tetap menjaga hubungannya dengan baik hingga akhir hayatnya. Selain hubungannya dengan Roddy, Margaret juga menjalani kehidupan yang lebih tenang dibanding dengan masa mudanya dulu. Dia mulai mengurangi aktivitas sosial dan lebih sering menghabiskan waktu di kediamannya. Kesehatannya perlahan mulai menurun, terutama akibat gaya hidupnya yang gak sehat selama bertahun-tahun. Ya kita kenal ya si Margaret ini itu suka banget ngerokok dan minum alkohol dalam jumlah besar dan ini dijadikan habit. Pada tahun 1990-an, Margaret beberapa kali stroke dan mempengaruhi mobilitasnya. Dia mulai jarang muncul di acara publik dan lebih fokus pada kehidupan pribadinya. Meski begitu, dia tetap dihormati sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling berani menentang norma dan menjalani hidup dengan caranya sendiri. Margaret akhirnya meninggal pada 9 Februari tahun 2002 di usia 71 tahun. Kehidupannya yang penuh warna, baik dalam cinta, karir, maupun kontroversi, meninggalkan warisan yang terus dikenang oleh publik Inggris. Kehidupan Putri Margaret adalah cerminan dari upaya menjalani kehidupan di bawah sorotan publik yang intens, sambil tetap mencari kebahagiaan pribadi. Meski kisah cintanya seringkali tragis, Margaret berhasil menunjukkan keberanian dan individualitas yang jarang terlihat di keluarga kerajaan pada masanya. Dia tuh membuka jalan bagi penerimaan publik terhadap perceraian dan hubungan non-tradisional di lingkungan kerajaan. Keberaniannya menjalani hidup sesuai keinginannya membuat dia dikenang sebagai sosok yang berani dan penuh warna. Hingga kini, dia dikenang bukan hanya sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi juga sebagai wanita yang berani melawan batasan tradisional demi menemukan dirinya sendiri.
Hebat banget sih Margaret ini. Aku tuh seneng banget sama Margaret. Gimana menurut kalian? Thank you guys udah lihat video aku sampai selesai. Aku akan balik lagi dengan video lain yang jauh lebih menarik dan seru-seru. Kalau kamu ada komentar atau saran silahkan bisa tulis di bawah. Dan thank you very much. Bye!